Halo, selamat pagi dengan saya Novrianti Nenggolan. Hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan silvopastura yang akan dilaksanakan di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan AIKNAULI. Di mana kita tahu bahwa sistem agroforestry berdasarkan komponen penyusunnya terdiri atas 3 sistem, diantaranya agrisilvikultur, silvopastura, dan agrosilvopastura. Untuk membahas mengenai silvopastura lebih lanjut di BP2 LHK AIKNAULI, bersama kita telah hadir Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan AIKNAULI, Bapak Pratiara Eshut MSI. Selamat pagi dan selamat bergabung, Pak. Selamat pagi, Novri. Apa kabar? Luar biasa sehat, Pak. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Wah, luar biasa sekali kita diberi karunia seperti ini gitu. Nah, tadi kan Pak di awal sudah saya jelaskan mengenai sistem-sistem agroforestry, ada 3 itu, Pak. Nah, rencananya di balai kita ini akan dilaksanakan sistem agroforestry yang silvopastura. Nah, apakah yang menjadi latar belakang Bapak memilih sistem silvopastura, Pak, di Litbang LHK AIKNAULI, Pak? Silvopastur, penggabungan dari 2 frase, silpo dan pastur. Silpo itu hutan, pastur itu ternak. Konsep pemikirannya mengoptimalkan penggunaan lahan di dalam kawasan sehingga potensi yang ada di dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus AIKNAULI bisa optimal dengan penggunaan ternak sebagai komponen penyeimbang dari kawasan hutan tersebut. Nah, tadi Bapak bilang kita punya potensi nih di kawasan Arboretum AIKNAULI. Kira-kira potensi apa itu, Pak, yang sehingga bisa kita punya ini, maka ini cocok untuk kegiatan silvopastura itu, Pak? Nah, ini tantangannya. Silvopastur ini kan konsep lama dalam kehutanan kita di Indonesia. Secara aplikasi lapangan sudah banyak dilakukan oleh teman-teman kita di tempat lain. Uniknya kita di dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus, kita akan coba konsep silvopastur ini dengan pengoptimalan sumber daya yang kita punya di sini. Seperti kawasan hutan dengan tujuan khusus kita ini punya rerumputan yang tidak terbatas jumlahnya, sangat banyak sekali rerumputan. Kita punya space lahan, kita punya tenaga kerja yang itu jika kita tidak manfaatkan dengan maksimal akan tersia-sia. Rumput akan mati, dipotong, tenaga kerja kita tidak mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga dengan optimalnya sistem kawasan hutan kita, potensi yang ada, tenaga kerja yang ada, kita harapkan ini bisa menjadi daya ungkit pemenuhan pengoptimalan kawasan ke depannya. Tadi seperti yang kita tahu bahwa silvopastura itu merupakan kombinasi kombinasi pohon kehutanan dengan hewan ternak. Nah, hewan ternak apakah nanti yang akan dipilih atau digunakan untuk kegiatan silvopastura ini, Pak? Dengan ketinggian kawasan hutan kita ini di atas 1.200 dari permukaan laut, ternak yang kita pilih sementara waktu adalah ternak sapi. Karena ternak sapi bisa dianggap ternak yang lebih tahan terhadap semua kondisi topografi dan suhu. Di suhu dingin sekitar 18 derajat ini kita anggap sapi masih memenuhi syarat itu kan. Dan semua yang ada itu bisa kita harapkan bisa cocok lah dengan kondisi kita gitu. Tapi yang untuk sementara kita pilih masih ternak sapi gitu. Apakah kira-kira sudah dapat gambaran, Pak, ke depannya mau berapa ekor yang dipelihara sapinya? Tahap pertama dalam uji coba silvopastur di KHDTK AIKNAULI ini kita akan cobakan sekitar 8 ekor dalam sistem
penggembalaan yang terkontrol. Silvopastor yang kita gunakan ini tidak dilepas dengan sembarang saja, karena ada beberapa zona kawasan kita emang tidak bisa dimasuki ternak. Sehingga ada kita buat zonasinya di lokasi tertentu yang bisa digembalakan atau diangon, dan di lokasi lain tidak bisa, sehingga ketersediaan pakannya sendiri terus ada nanti sepanjang ternak itu membutuhkan makanan. Kita sebagai balai yang memiliki tusi penelitian dan pengembangan, Pak, jika dikaitkan dengan kegiatan Silvopastura ini, apakah ke depannya nanti kita akan memiliki kegiatan penelitian dan pengembangan, Pak? Ini tantangannya ini dari Nupri gitu kan. Semua yang kita punya di sini sangat cocok sekali diterapkan dalam Silvopastura. Kita akan intervensi dalam hal ini ternak sapinya. Ternak sapi ini akan berkembang dengan ada di sini, akan makan. Kita akan lihat seperti apa kemajuannya kan, kemajuan dalam setahun misalnya, seberapa besar dia perkembangan dagingnya atau berat badannya. Karena muaranya nanti ini, hilirnya nanti akan menghasilkan pendapatan bagi kelompok petani kita. Misal dalam tahap pertama berat badan sapi tersebut 50 kg. Kita harapkan dalam setahun atau 2 tahun bisa mencapai 200 kg. Itu kan suatu signifikan perkembangan yang luar biasa sekali. Kita sudah hitung juga dalam hal produktivitas pertumbuhan rumput kan. Karena berdasarkan literatur, satu ekor sapi itu membutuhkan 10% makanan dari berat badannya. Nah, kalau dia punya berat badan 50 kg, berarti dia memerlukan 5 kg rerumputan setiap harinya. Semakin bertambahnya berat badan, akan bertambah dengan kebutuhan tiap harinya gitu. Itu saya pikir kita akan gabungkan dengan aspek-aspek riset kita dalam hal mendukung program Silvopastur di dalam kawasan hutan, baik dari teknisnya, terus daya dukung kawasannya, sosial ekonomi dalam hal mengelola Silvopastur tersebut, dan pihak-pihak yang bisa bekerja sama dengan kita ke depannya. Adanya kegiatan Silvopastura ini, Pak, apakah ke depannya akan berdampak bagi pendapatan masyarakat di sekitar KHDT Kaeknauli kita ini, Pak? Ini tantangan yang sangat menarik sekali, Ibu Nopri, gitu kan. Secara langsung, Silvopastur ini sangat signifikan dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Misal, jika satu orang terlibat dalam program Silvopastur ini, dan kita anggap yang bersangkutan punya pendapatan per kapita 25 juta rupiah per tahun, dengan yang bersangkutan ikut program Silvopastur ini, kita harapkan dengan dia pelihara 1 ekor sapi, dalam waktu 1 tahun, sapi tersebut akan menghasilkan tambahan nilai rupiah di pundi-pundinya 5 juta rupiah. Sehingga dengan program ini, 1 orang masyarakat akan meningkat pendapatannya dari 25 juta rupiah per tahun menjadi 30 juta rupiah per tahun. Sangat mendukung sekali program pemerintah. Apalagi program pemerintah kita sekarang ini dalam meningkatkan pendapatan per kapita 100 tahun Indonesia Merdeka menjadi berapa? 26 juta rupiah per bulan, atau lebih dari situ lagi.
Jadi kita pikir, kita rasa ini sangat cocok sekali pengoptimalan penggunaan lahan kita di dalam kawasan hutan Aik Nauli, di kebun-kebun kita di Indonesia, atau di area manapun yang sampai hari ini kebutuhan akan daging di dalam kawasan Provinsi Sumatera Utara atau Indonesia masih dirasa kurang, masih perlu impor. Jika program ini bisa kita berhasilkan, kita sukseskan, kita optimis, kita yakin akan menjadi salah satu alternatif solusi dari kebutuhan protein kita di daerah ini ke depannya. Menarik sekali penjelasan Bapak tadi mengenai manfaat-manfaat yang didapatkan dari kegiatan Silvopastura ini, Pak. Jadi dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan kapan, Pak, kegiatan Silvopastura ini, Pak? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini 1 atau 2 bulan sudah terlaksana. Kita berpacu dengan waktu. Semakin cepat semakin baik. Lebih cepat lebih baik. Dengan kegiatan Silvopastura yang akan dilaksanakan di BP2LHK Aik Nauli ini, Pak, apakah harapan Bapak ke depannya? Harapan kita sebagai salah satu lembaga riset atau pelaku pembangunan kehutanan Indonesia adalah bagaimana terwujudnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud di kawasan kita. Terima kasih, Pak, atas diskusi kita hari ini. Semoga program Silvopastura ini ke depannya dapat berjalan dengan baik. Demikianlah dialog singkat kita hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan Silvopastura di KHDTK Aik Nauli dapat menjadi pemantik untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Terima kasih.